Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang kami hormati. Di kesempatan kali ini kita akan bahas soal untuk tes psikotes P3K Sekolah Rakyat ya. Nah, pembahasan soal kita berdasarkan keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 94 garis miring HUK garis miring 2026 tentang pedoman pelaksanaan seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional guru pada sekolah rakyat. Nah, jadi ini tes psikotes itu untuk sekolah rakyat, untuk guru sekolah rakyat ya. Oke, kita lihat dulu salah satu isinya di keputusan keputusan ya. Ya, betul ya. Keputusan menteri ini yaitu terkait dengan pelaksanaan psikotes. Nah, psikotes dilaksanakan secara online dalam jaringan di kedudukan masing-masing peserta. Nah, berarti teman-teman itu nanti secara online di tempatnya masing-masing, misalkan di rumah, di sekolah, dan lain sebagainya ya. Silahkan, disesuaikan saja. Psikotes dilaksanakan oleh Kementerian Sosial bekerja sama dengan lembaga, sorry, lembaga atau unit yang berbadan hukum serta terakreditasi Badan Kepegawaian Negara. Psikotes dilakukan menggunakan metode wawancara dengan kriteria penilaian yang terdiri dari, nah salah satunya yaitu terkait dengan potensi dan sikap kerja yang meliputi taraf kecerdasan, penelaran, kemudian pemecahan masalah. Nanti juga banyak sekali di bawahnya ya teman-teman di turunannya. Nah, kemudian di sini menyatakan dengan metode wawancara, teman-teman. Tapi sekarang kita lihat ya, apakah metode wawancaranya itu langsung ketemu langsung atau bagaimana? Nah, berdasarkan dari petunjuk teknis di tahun 2025 kemarin, yaitu dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang bekerja sama dengan PIP Unpad, bahwa kalau kita lihat dari sini ya, nanti peserta akan menggunakan perangkat dan akan mengikuti tata tertib, kemudian proses instalasi. Nah, berarti nanti teman-teman akan instalasi sendiri untuk psikotes online-nya. Kemudian ada proses pretest. Nah, kalau di sini menyatakan tes atau pretest, berarti itu menggunakan tes tertulis, teman-teman. Nah, proses pelaksanaan tes online. Nah, jadi teman-teman nanti bisa lihat di Juknis untuk pelaksanaan tes psikotes online di tahun 2025 kemarin. Nah, itu yang kita dasarkan ya, yaitu dari Kemensos dan juga PIP Unpad. Nah, jadi Kemensos ini bekerja sama dengan PIP Unpad. Nah, sekarang kita langsung saja bahas soalnya teman-teman terkait dengan soal psikotes pada seleksi P3K di sekolah rakyat. Nah, di sini disajikan sebuah data. Dari data ini kita akan menentukan pilihan jawaban. Tentukan hubungan yang benar berdasarkan tabel di atas. Oke. Tabel dan juga berdasarkan data yang ini ya. Total kecelakaan mobil dari Juli sampai Desember. Nah, kalau kita lihat dari datanya teman-teman bahwa di sini Juli, September, November. Nah, jadi tidak ada bulan Desember. Nah, begitu juga di kolom B itu bahwa itu yang diminta adalah data Juli sampai dengan Desember. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa jawaban yang tepat yaitu jelas adalah jawaban yang D, teman-teman ya. Jawaban tidak dapat ditentukan berdasarkan informasi yang diberikan. Nah, ini gampang ya. Ini gampang dulu. Kita akan ke soal berikutnya. Nah, ini tentang soal pada tes psikotes juga, teman-teman ya. Semua pahlawan adalah orang berjasa. Sudirman adalah pahlawan. Berdasarkan dua pernyataan di atas, maka kesimpulan yang paling benar adalah titik-titik. Nah, kalau teman-teman ketemu soal seperti ini atau soal yang namanya adalah soal silogisme, nanti teman-teman caranya adalah nanti mudah ya. Kalau soal yang ini sangat mudah sekali, kita akan berikan tips dan triknya saja langsung ya. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan kesimpulan. Nah, maka kesimpulan yang tepat adalah yang mana nih? Semua pahlawan adalah orang berjasa, Sudirman adalah pahlawan. Nah, nanti teman-teman, cara menyimpulkan soal seperti ini nanti ambillah subjek yang terkecil ya, subjek yang terkecil yaitu Sudirman ini. Nah, ini kan tidak semua, berarti dia sendiri nih. Maka nanti untuk menyusun kesimpulannya, kita tulis Sudirman. Kemudian, di sini teman-teman ada orang berjasa. Nah, kemudian nanti untuk cara menentukannya, teman-teman nanti coret saja ya yang ada kata pahlawannya. Nah, maka nanti kesimpulannya adalah Sudirman adalah orang berjasa. Nah, maka jawaban yang tepat yaitu yang mana? Yaitu jawaban yang B ya, teman-teman. Gampang sekali kan?
Nah, teman-teman, kami ada program bimbel untuk tes atau seleksi P3K guru di sekolah rakyat ya. Nah, nanti di bimbelnya kami sediakan tryout yang teman-teman bisa kerjakan. Nah, di tryout-nya itu ada kunci jawaban dan juga ada pembahasannya. Nah, nanti soalnya seperti ini nih, kita sesuaikan dengan keputusan Kementerian Sosial tadi yang nomor 94 garis miring HUK garis miring 2026 itu ya. Nah, ini untuk soal teknis gurunya, teman-teman. Oke. Nah, nanti di sini ada pembahasan dan juga ada soal dan juga kunci jawabannya. Nah, ini fasilitas yang pertama, kemudian ada juga fasilitas yang lain yaitu ada latihan soal yang teman-teman nanti bisa dapatkan. Kemudian ada modul materinya. Nah, kita lihat untuk modul materinya ya. Nah, di modul materi ini nanti teman-teman itu dalam bentuk PDF, ada kompetensi teknis 1, ada kompetensi manajerial, kemudian ada kompetensi sosiokultural, ada wawancara, serta nanti teman-teman juga di sini ada e-booknya yang bisa teman-teman download, bisa teman-teman print, dan bisa teman-teman gunakan untuk belajar ya. Oke, itu untuk modul atau materinya. Kemudian ada video pembelajaran, kita lihat video pembelajarannya. Nah, untuk video pembelajaran teman-teman, kita berikan bonus juga di sini ya. Ada kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, kompetensi wawancara. Ini merupakan bonus-bonus yang akan teman-teman dapatkan. Kemudian, bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung saat melihat video ini, nanti akan dapat rekaman bimbel dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 3 Juli nanti ya. Semua proses bimbelnya akan teman-teman dapatkan video rekamannya di sini. Teman-teman bisa lihat detail video di sini, kemudian nanti videonya juga sudah tertera semuanya di sini ya. Oke, itu untuk video pembelajaran. Kita lihat untuk video pembelajaran yang lain tadi ya. Oke, untuk kompetensi teknis bisa klik lihat video. Nah, misalkan di sini kompetensi teknis part 1 kita ingin tonton. Contohnya ya, part 2 aja deh. Untuk part 2 ya, yang ini. Nah, di sini nanti teman-teman bisa langsung tonton, teman-teman, untuk videonya langsung diputarkan di websitenya ya. Nah, contohnya ini kami contohkan, oke? Nah, ini untuk video pembelajarannya teman-teman nanti, oke? Nah, kemudian juga selain video pembelajaran, latihan soal, kemudian e-booknya tadi, materinya, itu juga sudah tersedia semuanya di sini teman-teman. Nah, bagaimana cara bergabungnya? Oke, kami jelaskan cara bergabungnya. Nah, untuk cara bergabung teman-teman klik paket membership, kemudian klik sesuai dengan peminatan teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman pilih peminatannya hanya P3K Guru, nanti klik P3K Guru. Nah, di sini untuk paket bimbelnya teman-teman ada yang 100.000 dan 200.000. Nah, ada perbedaannya teman-teman untuk 100.000 dan 200.000. Nah, untuk di kedua paket ini sudah lengkap dengan soal teknis P3K gurunya, soal kompetensi manajerial, sosiokultural, dan juga wawancaranya sudah lengkap semua. Nah, untuk paket yang 200.000 atau paket guru juara, nanti teman-teman akan mendapatkan pertemuan tatap muka melalui Zoom meeting, e-book materi soal dan pembahasan soal, latihan soal online berbasis CAT lengkap dengan pembahasan soal, materi pembelajaran, tryout online berbasis CAT, lengkap dengan pembahasan soal, grup diskusi, video pembelajaran, video pembahasan soal, dan juga bonus prediksi soal. Nah, untuk prediksi soal nanti akan kita berikan di tanggal 4 atau enggak tanggal 5 ya teman-teman, untuk prediksi soalnya. Nah, kemudian teman-teman bagaimana cara bayarnya? Klik pilih paket, kemudian nanti pilih transfer manual saja ya. Kemudian teman-teman klik lanjutkan pembayaran. Nah, untuk pembayaran silakan teman-teman pilih yang sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Bisa melalui Dana, BRI, atau juga ShopeePay-nya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja klik maruma.com, kemudian klik daftar sekarang atau login juga bisa ya. Nanti teman-teman juga kita akan berikan di deskripsi untuk link pendaftarannya. Baik, kita bahas soal berikutnya pada soal terkait dengan psikotes ya. Oke, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Di sini ada deret teman-teman, yaitu ada 1, 2, 3, 5, 8, 13 titik-titik. Nah, untuk soal seperti ini sangat mudah sekali teman-teman dijawab ya. Itu sekian detik teman-teman pasti bisa menjawabnya. Kenapa? Karena soal ini kalau kita perhatikan dari polanya, semakin ke kanan dia semakin naik angkanya. Nah, kalau semakin ke kanan semakin naik angkanya, dapat kita simpulkan bahwa polanya nanti kalau tidak dijumlahkan ya,
Kalau tidak dijumlahkan, ya kemungkinan adalah dikalikan. Nah, jadi gunakan dua pola itu. Nah, kemudian coba kita perhatikan ya, dari satu ke satu. Oke, satu ke dua, satu ke tiga. Nah, kalau kita lihat, dan teman-teman pasti bisa nih. Nah, satu tambah satu kan jadi dua nih. Nah, berarti untuk suku atau barisan berikutnya nanti dijumlahkan dengan suku yang sebelumnya. Misalkan satu tambah satu sama dengan dua, satu tambah dua sama dengan tiga, tiga, dua tambah tiga sama dengan lima, tiga tambah lima sama dengan delapan, lima ditambah delapan sama dengan 13, delapan ditambah 13 sama dengan berapa? Oke, 21. Nah, maka jawaban yang tepat jelas adalah jawaban yang A. Begitu caranya teman-teman ya. Oke, jadi diingat caranya atau polanya, kalau dia semakin ke kanan itu semakin kecil, berarti kalau tidak dikurangi ya dibagi. Nah, seperti itu. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, polanya sama seperti tadi untuk soal ini. Ada 1, 3, 9, 27. Untuk barisan berikutnya atau suku berikutnya adalah berapa nih? Nah, kalau kita perhatikan semakin ke kanan, bilangannya semakin meningkat atau semakin naik nih teman-teman. Nah, kalau semakin naik, kalau tidak dikalikan ya kemungkinan dibagi nih. Nah, sekarang kalau tidak dikalikan berarti dibagi. Nah, sekarang berarti kita jawab nih. Kalau kita ke kanan nih, 1 ke 3, berarti kemungkinan tadi kan dikali atau dibagi. Nah, kalau kita misalkan, dikali atau dijumlahkan. Nah, misalkan kita jumlahkan 2 nih, 1 tambah 2. Atau kita kalikan 3. 1 kali 3 sama dengan 3. Kemudian 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, berarti polanya adalah dikalikan teman-teman ya. 9 kali 3, 27. 27 dikali 3 berapa teman-teman? 3 kali 27 adalah 1. 21 ya, kita simpan 2. 3 kali 2 adalah 6, tambah 2 menjadi 8. Nah, maka untuk suku berikutnya adalah 81. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, masih tentang soal psikotes teman-teman. Ada di kolom pertama ada X dan ada Y nih. Nah, hubungan yang tepat antara X dan Y berdasarkan informasi di atas adalah titik-titik. Nah, mana hubungan yang tepat? Apakah A 2X lebih kecil dibandingkan Y, X lebih besar dibandingkan Y, X lebih kecil dibandingkan Y, 2X lebih besar dibandingkan Y, tidak dapat ditentukan. Oke, mari kita akan jawab bagaimana cara menjawab soal seperti ini. Nah, soal seperti ini tinggal kita bandingkan teman-teman ya. Karena Y di sini sudah kita ketahui yaitu 2, berarti yang Y ini tidak perlu kita hitung. Yang perlu kita hitung adalah X teman-teman. Oke. Nah, sekarang X ini kita, karena di sini penjumlahan dan pengurangan, berarti kita kerjakan dari kiri dulu ya. Oke, 4 dikurangi 3,45 sama dengan berapa nih teman-teman? Yaitu sama dengan 0, berapa? 0,55. Dari mana 0,55? Oke, mungkin teman-teman lupa cara mengerjakan pengurangan pecahan desimal dengan satuan. Misalkan di sini 4 kita kurangi dengan 3,45. Oke, kita kurangi nih. Nah, 4 ini sama artinya dengan 4,00 ya. Oke. Nah, sekarang berarti 0 dikurangi 5 tidak bisa nih, maka kita ambilkan dari bilangan sebelumnya atau angka sebelumnya. 0. Nah, berarti 0 ini kan tidak bisa diambil, maka kita ambilkan dari 4. Nah, maka di sini 4-nya kita ambil 1, maka di sini sisa 3 ya. Oke. Maka di sini jadi 10. Nah, 10 ini kita ambil teman-teman ke satuannya, maka 10 ini berubah menjadi 9. Maka terakhirnya adalah 10. Nah, 10 kurangi 5 adalah 5. Di sini tadi tinggal berapa? Tinggal 9. 9 kurangi 4 adalah 5. Maka di sini teman-teman berapa jadinya? 0,55 teman-teman. Nah, jadi benar ya. Nah, jadi 0,55. Kita jumlahkan dengan 19/20. Nah, 19/20 ini kita ubah menjadi pecahan desimal. Nah, 19/20 ini sama artinya dengan 1, titik-titik. Nah, kenapa titik-titik? Nah, untuk menentukan titik-titiknya sekarang 9/20 ini kita ubah menjadi pecahan desimal. Jadi, cara mengubah pecahan desimalnya kita bagi saja 9 dengan
20 teman-teman. 9 bagi 20 kan nggak bisa nih, maka kita tambahkan 0 di belakang 9. Nah, kalau kita tambahkan 0 di belakang 9, maka di sini adalah 0, nah sekarang bisa dibagi nih 90 dengan 20. 90 dibagi 20 mendekati berapa nih? Yaitu mendekati 4. 4 kali 20 sama dengan berapa? 80. Sisa berapa? Sisa 10. 10 bagi 20 bisa nggak? Nggak bisa. Kita tambahkan 0 lagi di sini. Nah, sekarang 100 dibagi 20 bisa? Bisa, menjadi 0,45. Nah, sekarang berarti ini 0,45 ini kita pindahkan ke sini. Nah, karena di sini ada koma, di sini juga ada koma, maka 1 tambah 0 sama dengan 1. Maka 45-nya saja yang kita tulis teman-teman ya. Nah, sekarang berarti untuk X sama dengan 0,55 ditambah 1,45. Berapa? Yaitu sama dengan 2. Nah, jadi X sama dengan 2, Y sama dengan 2. Nah, kalau di dalam bakunya berarti X sama dengan Y. Nah, karena di pilihan jawaban tidak ada X sama dengan Y, berarti mana jawabannya yang tepat? Apakah 2X lebih kecil dibandingkan Y? Salah teman-teman ya, berarti di sini kan 4 nih. Kemudian di sini 2. Berarti seharusnya 2X itu lebih besar dibandingkan Y. Nah, maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang D, yaitu 2X lebih besar dibandingkan dengan Y. Mudah kan teman-teman? Mudah ya. Kalau kita pelajari, kita tekuni, insya Allah nanti mudah teman-teman. Bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang ingin bergabung di bimbel kami, di bimbel P3K Guru Sekolah Rakyat, silahkan teman-teman daftarkan diri sendiri langsung saja di www.marumat.com. Nah, ini periode bimbingannya dari tanggal 12 Juni sampai dengan 3 Juli. Untuk jadwalnya sudah ada di sebelah kiri sini, teman-teman. Sudah kita bahas dari kompetensi teknis guru, kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, dan juga wawancara. Semuanya kita bahas, teman-teman ya, di tesnya nanti. Kemudian teman-teman juga kami akan berikan bonus eksklusif rekaman tatap muka bimbel P3K Guru. Ada 24 rekaman premium yang langsung teman-teman dapatkan begitu nanti mendaftarkan diri ya. Kemudian untuk panjang atau durasinya di sini ada 48 jam pembelajaran intensif. Untuk bonusnya ini aja, belum dengan Zoom meetingnya. Nah, kemudian aksesnya nanti selama 1 tahun teman-teman bisa di laptop, bisa di handphone ya, bisa digunakan di mana saja. Kemudian berikutnya, fasilitas yang kami berikan juga selain yang Zoom-nya teman-teman dan juga video pembelajaran ini, kami juga akan memberikan modul e-book materi, kemudian soal dan juga pembahasan soal, video rekaman seluruh pertemuan Zoom. Nah, bagi teman-teman yang telah bergabung nanti akan juga dapat rekaman Zoom-nya, kemudian materi pembelajaran, grup diskusi WhatsApp-nya, kemudian tryout online berbasis CAT lengkap dengan pembahasan soal, latihan soal online berbasis CAT lengkap dengan pembahasan soal juga, dan juga nanti teman-teman akan mendapatkan prediksi soal. Nah, bagi teman-teman yang ingin bergabung silahkan kunjungi www.marumat.com atau untuk info lengkapnya silahkan WhatsApp kami di 081 803 358 023. Nah, sekarang teman-teman kita akan coba mengerjakan latihan soal. Salah satu yang akan kita kerjakan yaitu soal manajerial saja ya, langsung di websitenya atau menggunakan CAT-nya. Ini kita klik selengkapnya. Oke, langsung saja kita pilih untuk soal manajerial 1 dulu ya. Oke, ini kita klik. Kemudian setelah kita klik, geser ke bawah teman-teman. Lanjut mengerjakan. Nah, ini kemarin belum selesai. Oke, kita klik selesai aja dulu ini. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman sudah mengerjakan soalnya, maka teman-teman nanti juga bisa mengulang ujian ini. Oke, bagaimana cara mengulangnya? Teman-teman klik lihat ujian, kemudian nanti klik ulangi. Nah, ulangi ujian. Jadi, untuk soal-soal yang ada di website ini bisa teman-teman kerjakan berkali-kali, bisa dikerjakan ulang. Nah, ini latihan soal ya. Kalau latihan soal itu per subtes yang akan muncul nanti. Misalkan di sini manajerial, maka nanti soalnya ada 25. Nah, kita coba akan bahas soal pertama di sini terkait dengan soal manajerialnya. Pada saat Anda menghitung uang kembalian belanja, Anda saat berjalan pulang ke rumah, Anda menyadari terdapat kelebihan uang yang tidak disadari oleh penjual. Sikap Anda titik-titik. Nah, kalau terkait dengan ada uang kembalian yang
lebih kepada kita teman-teman, dan itu bukan hak kita, nah maka otomatis uang tersebut harus kita kembalikan. Nah, kapan kita akan kembalikan uang tersebut? Apakah A, segera kembali ke toko dan mengembalikan kelebihan uang tersebut? Jawaban A, kita akan simpan teman-teman ya. Oke, kita klik kalau misalkan kita pilih jawaban A ya. Kemudian yang B, menyimpan dulu dan berjanji akan mengembalikan lain waktu. Nah, untuk jawaban B teman-teman itu tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena di sini kita suka menunda. Nah, nanti secara pola pikir pemerintah itu tidak akan mencari calon pegawai dengan perjanjian kerja orang yang suka menunda. Jadi pemerintah tidak akan mencari orang yang suka menunda. Nah, di sini mengembalikan lain waktu ini kan menunda, teman-teman. Nah, berarti jawaban B ini kita eliminasi. Yang C, meneruskan perjalanan pulang dan mengembalikannya esok hari. Ini juga sama dengan menunda. Maka jawaban C ini kita eliminasi juga, teman-teman. Kemudian yang D tidak terlalu saya pikirkan jika jumlahnya tidak terlalu besar. Nah, kalau jawaban D nanti teman-teman ini memiliki makna bahwa kita memiliki indikasi untuk korupsi. Nah, maka jawaban D ini jangan pernah dipilih teman-teman ya. Nah, maka jawaban yang tepat dari soal ini jelas adalah jawaban yang A. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal yang kedua ya. Saat Anda sedang melayani nasabah, ada seorang nasabah yang tiba-tiba menyerobot antrian dan meminta dilayani lebih dulu karena dia terburu-buru untuk menjemput anaknya dari sekolah. Sikap Anda adalah titik-titik. Nah, di sini bagaimana kita melayani para nasabah kita, teman-teman ya. Misalkan ada antrian, kemudian yang lainnya tidak dilayani, sementara nasabah yang ini minta dilayani terlebih dahulu karena dia perlu menjemput anaknya dari sekolah. Nah, sikap kita bagaimana? Nah, di dalam soal ini yang akan dinilai itu adalah pelayanan publik. Nah, pelayanan publik itu kita harus bisa melayani dengan adil kepada seluruh nasabah kita. Nah, ketika nanti ada orang yang menyerobot teman-teman, maka teman-teman nanti tentu kita tolak nih, atau kita katakan saja kepada dia, silahkan kembali ke antriannya. Nah, nanti juga teman-teman ada tips dan triknya menjawab soal untuk manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Salah satu triknya adalah kita harus menganalisis subjek yang terlibat di dalam soal. Nah, misalkan di sini subjeknya yaitu ada nasabah dan juga diri kita. Nah, diri kita di sini adalah sebagai pelayan atau melayani nasabah. Nah, apa tindakan kita terhadap nasabah tersebut, teman-teman? Nah, jadi nanti di pilihan jawabannya ya harus ada nasabah yang kita layani tersebut. Nah, yaitu yang mana? Apakah A, meminta izin pada pengantri lain untuk melayaninya lebih dulu daripada rebut? Nah, jawaban A, teman-teman, ini kita eliminasi. Kenapa? Karena sama sekali di jawaban A ini kita tidak memberikan pelayanan yang adil. Kenapa tidak adil, teman-teman? Karena kita mengabaikan kalau orang tersebut itu kan berbuat salah nih, menyerobot antrean. Nah, maka kita sebagai pelayannya, teman-teman, itu bisa menegurnya, bisa memintanya kembali ke antreannya. Nah, kalau jawaban A ini kita pilih berarti kita mengabaikan situasi tersebut, mengabaikan kesalahan orang itu. Maka jawaban A kita eliminasi. Yang B, meminta bantuan satpam untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, jawaban B ini pasti kita akan eliminasi, teman-teman. Kenapa? Pertama, satpam di dalam soal itu tidak ada keterlibatan sama sekali. Kemudian yang kedua, kita menyerahkan tanggung jawab kita kepada orang lain kalau kita serahkan kepada satpam atau meminta bantuan satpam. Nah, maka jawaban B kita akan eliminasi. Yang C, memintanya untuk lebih dulu menjemput anaknya baru mengantre kembali. Nah, jawaban C ini kita akan simpan, teman-teman ya. Yang D, memintanya untuk kembali mengantre dan tetap dilayani sesuai antrean. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah yang mana nih? Apakah C atau yang D, teman-teman? Nah, untuk jawaban lengkapnya nanti teman-teman bisa cek di tryout-nya di sini ya, atau di latihan soal manajerial yang pertama tadi. Di soal nomor 2 nanti kalau teman-teman sudah selesai mengerjakannya atau teman-teman ingin melihat pembahasannya bisa langsung saja dilihat. Oke, itu saja teman-teman untuk soal kali ini. Semoga banyak manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.